Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gokil. Kembali lagi di podcast yang paling ditunggu-tunggu sama anak bola banget. Hari ini kita di podcast Ngebal. Oke. Hari ini gue nggak sendiri karena gue bakal menginterview salah satu fans. Gue kagak tahu. Ini dia Muhammad Rehan. Wih. Halo. Apa kabar bro? Baik-baik aja sih. Baik. Kayak klub lu ya. Baik-baik aja. Iya. Nggak, sebenarnya yang baik-baik tuh MU. Jadi kemarin kita juara 1. Ya. Anda tahu? Itu hoki sih sebenarnya. Oh, hoki. Anyway, sebelum gue ngelanjut pembahasan kita hari ini, kita bakal mengupas bagaimana keadaan Liga Inggris saat ini. Gokil. Muhammad Rehan tuh backgroundnya fans Tottenham ya. Apa nih? Arsenal dong. Arsenal. Liverpool dong. Gue baca itu, ya kan. Jadi katanya Liverpool tuh yakin kalau bakal juara. Pasti. Lu yakin? Pastilah. Tapi sekarang yang lagi juara 1 gue baru ngeliat sih Leicester ya. Leicester. Benar? Iya, kemarin kan. Iya. Dan lu gak ada, sebelumnya kan kita ya, MU. Itu ngepur. Maksudnya? Ngepur, Oh lu ngasih ini kesempatan. kasihan. Oke. Kalau gitu. langsung juara gak enak. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin juara tuh, sorry to say gitu ya. Kemarin walaupun Liverpool nih guys ya. Liverpool ngangkat trofi, tapi tidak ada penontonnya. Euforianya kurang, ya gak sih? Ya tapi kan juara. Iya tapi kan tidak ada euforianya. Juara. Ya tapi tenang aja ya, karena MU akan selalu membuntuti Anda ya kan. Buat yang gak tahu, anak-anak Ngebal podcast yang sedang menyaksikan ini, saat ini juara 1 Leicester. Karena tadi malam baru menang ngelawan Chelsea. Gokil 2-0. Iya tapi kalau ngomongin Liga Inggris ya cuy, gue tuh awalnya Liga kita nih, Liga Inggris yang terbaik ini, gue ngerasa harusnya yang paling gacor Chelsea cuy. Karena dari belanjanya, ya gak sih? Iya gila, itu Lampard udah habis-habisan. Iya, belanja siapa aja tuh? Udah ada... Werner ya kan? Iya Werner itu Werner. ada Giroud juga. Giroud. Iya, gokil. Tapi tersyok-syok juga ternyata yang gokil tuh MU sih. Bruno Fernandes. Iya, bener gak? Yoi kan? Bener gak? Iya dong. Itu mah hoki mulu. Hoki Pak. Cuy, gue kasih tahu kalau misalnya penalti kan sering banget tuh MU dibilang penalti mulu, beruntung. Penalti itu nggak gampang cuy. Yang sih kalau gara-gara penalti itu mudah, Messi nggak akan terus-terusan bilang gue bakal pensiun. Harus latihan tuh ya, sama Bruno. Sebenarnya klub lu juga harusnya latihan sama MU. Aduh, kemarin aja 0-0. Iya sih, oh iya, kemarin juga baru bertemu derby yang paling euforianya sangat kental ya, tapi banget. Itu udah seru banget. Sebenarnya sih harusnya menang MU juga sih. Tapi menurut lu kira-kira kenapa kita seri tuh pertandingan kemarin? Jujur ya, Liverpool tuh lagi jelek banget trio depannya. Parah. Oh depan. Bukan parah. Terakhir tuh yang gue baca karena badai cedera di benteng pertahanan ya gak sih? Iya. Soalnya Fabinho jadi back cuy. Ya mau badai cedera orang MU-nya gak nyerang, gak ada masalah dong. Ini sering banget nih ngomong kayak gini. MU tuh sebenarnya nyerangnya tuh kita gak terang-terangan. Soalnya Ole Gunnar Solskjaer ya kan? Iya. Ikan hiu makan tomat, Mang Ole. Ya gitu ya kan? Tapi kalau misalnya ngomongin MU juga dengan Liverpool, kita persaingan ya kan saat ini 5 besar lah. Iya. Ya sih. Dan lu masih di zona Liga Champions. Masih keempat ya. Terus kalau lu ngelihat progres MU nih, kira-kira sebenarnya bisa gak sih bersaing di perebutan juara Liga Inggris? Selain kan karena ada Leicester juga, menurut lu gimana tuh? Kalau buat juara sih belum sih. Kalau tahun ini kurang. Belum. Justru yang menurut lu kandidat yang kuat siapa itu? Ya masih Liverpool City lah. Iya maksudnya City, Manchester City. Masih City itu masih bahaya sampai sekarang. Oh iya, gue juga ngeliat soalnya pemain tengahnya. Meskipun ini ya Aguero-nya lagi nggak gacor. Tapi pemain-pemainnya masih oke lah dari pelatihnya juga. Tapi yang paling jelek dari City adalah tidak ada pendukungnya ya kan? Karbit banget sih. Dia untung loh sekarang. Iya kenapa ya? Ya pandemi gak ada penonton. Sama aja sebenarnya. Iya sih benar. Gak ngaruh dia tuh. Soalnya daerah Manchester tuh bola banget. Tapi Manchester City tuh gak bisa gimana ya membawa penonton. MU-nya terlalu kuat. Jadi buat narik ke City-nya tuh udah susah. Meskipun dia juara berkali-kali juga susah. Walaupun sebenarnya Manchester City tuh kalau dibilang dari taktik ya kan, kedalaman pemain tuh ya kan gacor-gacor sih menurut gue. Bisa kandidat juara. Tapi kita nggak tahu kenapa yang juara 1 Leicester cuy. Karena belum main mungkin ya. Belum. Ya kan Liverpool belum main. Baru kemarin main. Iya seri. Dan MU juga belum main. Dan emang persaingan Liga Inggris begitu sih. Beda-beda 1, beda-beda 2 ya kan. Tapi kalau ngomongin juga persaingan tentu tidak jauh dari pencetak gol terbanyak alias top scorer ya nggak sih? Betul.
Jadi ngaruh ya kalau misalnya pemain depannya gacor, ngaruh juga untuk supaya tim itu bisa mencetak gol dan mencuri poin gitu kan. Iya. Karena di liga kan kalau menang poinnya 3, kalau seri 1, kalau kalah 0. Top skornya? Top skor sekarang sih masih salah ya. Meskipun udah berapa pertandingan dia nggak gol-golin. Iya salah. Cuma ini bakal ke balap sih. Harry Kane udah lagi naik-naiknya sekarang. Oh iya. Apalagi Spurs mainnya lagi bagus. Padahal Muhammad Salah tuh bukan CF gak sih? Bukan Dia jatuhnya wing spike. wing ya. Tapi kalau menurut gue gitu. Iya, bisa jadi second striker. Bisa. Kalau MU cuy, ya gue kasih tahu nih. Iya. Sebenarnya beratnya di MU tuh kita udah berulang kali membeli pemain depan yang punya tanda kutip the next Ronaldo. Iya, the next Ronaldo ya kan, the next David Beckham semua ada. Ini kayak kaos gue nih. Kaos gue nih kalau yang nggak tahu, ini zaman David Beckham masih ganteng. Sebenarnya sampai sekarang masih ganteng sih. Sekarang sih masih. Iya, cuman maksud gue zaman-zaman kayak kalau free kick itu kanan ke kiri. Anyway, kalau lu Liverpool pisang, kan? ngefans beratnya pemain siapa all the time ya? Gerrard lah. Gerrard. Itu Gerrard, asal lo tahu gue tuh suka Gerrard tuh gara-gara nonton UCL 2005 pas lawan AC Milan di Istanbul. Oh, yang di Turki tuh ya? Iya, gue tahu tuh yang itu Milan. Gue nonton tengah malam. Ketinggalan dulu kan? Iya. Comeback gokil. Itu gara-gara itu gue suka Liverpool sampai sekarang. Tapi emang Liverpool tuh kalau ngomongin era termasuk mediocre ya. Iya. Maksudnya nggak banyak yang anak masa kini ngefans sama Liverpool. Iya. Sejarahnya mah gede sih. Sejarahnya sih wah gede banget. Iya, Lo kalau tahu Owen. Iya. Owen pindah ke MU itu jelek banget sih. Kita dari dulu sudah sangat terkenal memiliki banyak uang ya kan? MU loh. MU nih gue kasih tahu kerennya MU ya. MU kalau ada transfer mau siapa juga pasti jadi trending. Kalau ibaratnya ya meskipun jelek ya pemainannya. Ya gue kita nggak ngomongin jelek, kita ngomongin segmen market kepada fans. Karena terbanyak dunia MU cuy, fans. Iya sih. Ibaratnya entrepreneur tuh Young Lex lah. Ya. Rada-rada dibenci tapi sebenarnya langsung tenar terus. Kita beli siapa? Cavani. Ya sekarang. Kan? Itu meledak banget, pasti meledak. Kayak Daniel James. Iya. Ya itu pasti langsung meledak. Padahal ya. Ya pembeliannya sih jelek. Lihat aja kemarin Cavani main lawan Liverpool. Kontribusinya gak ada. Yang paling gokil tuh Van de Beek tau lu. Iya itu beli mahal-mahal. Parah. Dari Ajax gak pernah main sih. Gak pernah main di bench doang. Harga berapa sih dia? 30-an kan? 30-an. Itu seharga Thiago loh. Thiago Alcantara. Iya. Oh iya. Liverpool bisa dapet Thiago 30. Tapi kan MU cuma dapet Tar dulu. Tapi kan Thiago juga cedera juga kan, gue tahu. Iya, tapi kan permainan sekarang kan. Lihat aja kemarin. By the way, premannya Liverpool udah sembuh. Siapa tuh? Van Dijk gimana? Masih belum. Udah parah Back sih. itu lagi parah banget Liverpool sekarang. Iya. Gak ada yang fit. Semua Van Dijk, Matip, Gomez juga gak ada yang ini. Makanya kemarin lihat dong backnya Henderson sama Fabinho itu dua-duanya center loh. Iya, padahal main tengah. DMF ya minimal ya. Iya. Dan gue ngeliat sebenarnya Liverpool kalau maju ke era sekarang ya, maksudnya di jalur juara tuh menurut gue bukan gara-gara kedalaman pemain, bukan, maksudnya pemainnya jago nggak juga sih. Kalau gue ngeliat dari Jurgen Klopp sih. Iya. Kalau lu inget cuy, gue inget banget Liverpool final UL dulu dia. Iya lawan ini Sevilla. Nah dari situ tuh dia kalah ya kan. Terus final champion kalah lagi. Habis itu final lagi. Iya. Baru itu juara tuh. Itu yang lawan Tottenham. Iya. Padahal 2-0. Kurang asik sih. Oh iya, lu comebacknya 4-0 lawan Barca cuy. Iya. Di situ juara ya? Juara. Iya juara kan? Iya dong. Itu yang sebelumnya yang final nggak juara. Oh iya, final nggak juara. Iya. Lu comeback doang kagak menang ya. Tapi padahal Tottenham di situ comebacknya lebih gila cuy. Iya sih, lawan ini kan. Ajax. Iya di kandangnya comeback keren banget sih. Jadi kalau misalnya ngomongin Liverpool sama MU tuh memang sebuah persaingan yang sangat sengit ya. Cuma kalau Liga Inggris ya, itu bisa dibilang tuh liga paling ketat. Buat temen-temen biar tahu. Itu ketat banget. Pakai legging. Iya. Iya ketat banget, beda-beda satu. Kayak beda 1, beda 2. Kayak tiap minggu tuh bisa berubah loh klasemen. Tapi satu klub yang gak harus kita bahas, tau gak lu siapa? Siapa? Arsenal. Itu kalau kasihan sih. Buat temen-temen yang fans Arsenal mending pindah deh. Iya. Daripada kayak gini terus. Iya kan. Dia tuh udah gue gak ngerti dah. Dan Ozil pindah cuy. Iya. Yang gak tahu Ozil jadi ke Fenerbahce. Sayang banget sih itu Ozil pindah. Iya. Termasuk padahal kayak pemain tergacor itu dia loh, Ozil. Kalau buat gue sih sebenarnya tergacor tuh Giroud sampai sekarang. Siapa? Giroud.
Oh, Tapi Giroud. dijual juga Cuman udah nggak di situ sekarang. Iya. Semua cuy. Iya. Giroud cabut. Walcott, Ozil, Walcott, Wilshere, Wilshere. si Ramsey. Iya tuh. Iya. Gue sih berharap Arsenal supaya jago, gue kasih tahu. Anda beli Ismet Sofyan. Nah. Wih, Sama BP biar ada nyundul. iya. Dan juga maksudnya gini loh, Liga Indonesia kan sedang tidak main ya kan. Iya, lagi nganggur. Jadi bisa menjadi apa ya, angin segar lah ya kan. Jadi fans Indonesia yang ada di luar negeri, yang ada di Inggris makin support ya kan. Tapi buat pendukung Arsenal, tenang aja. Arsenal tuh musim depan bakal juara 1. Tapi di divisi 2, bukan di Premier Oh League. iya sih, jauh banget ya. Iya. Tapi kalau ngomongin ya pokoknya nih anak ngebal ya, anak podcast ngebal. Kalau mau ngomongin perbedaan kita memang di situ poinnya. Liverpool masih di Champions dan MU sudah tidak Europa ada. League. Iya sih. Tidak perlu diperjelas sebenarnya. Tapi tenang aja, kita akan comeback lagi. Tapi kalau ngomongin Liga Champions nih, kita juga tidak bisa mengesampingkan liga lain. Yoi, Betul, ya kan? apalagi Spanyol. Ada Spanyol, Jerman, Liga Jerman, Liga ada Itali, Prancis. Prancis juga itu meskipun Tapi Prancis nggak jelas ya. meskipun PSG doang sih Iya, yang PSG paling doang. top. Yang Iya, lainnya gue ngeliat akun Instagram PSG nih, Iya. ya anak ngebal ya kan. Jadi Musikin, ada tuh CF-nya Musikin, ya kan. dari mana tuh? Dia Klub mana? dibeli dari, klipnya di PSG, dia dibeli dari Everton. Oh, Dia udah latihan nih, iya, tahu. latihan tiap hari nih, ya kan. Set, gue ngeliat latihan sampai keringat-keringatan. Pas line up yang masuk, tetep aja Icardi. Icardi. Ya, itu nggak Cuma guna. itu. Iya. Tapi kalau mau ngomongin kans juga, menurut gue di Liga Champions ya, kesannya gue so tau ya. Tapi nggak apa-apa. Kan kita mengamati bola, anak ngebol pasti ngebahas bola ya, oke? Yoi. Nah, jadi Liverpool ketemu sama Porto di Champions nanti 16 besar bulan Februari ini. Gimana ya kansnya? Masih gede sih. Masih gede ya. Porto kan Liga Portugal. Iya. Masih sisi dari komposisi pemain juga jauh sih. Tapi lu jangan salah cuy. Porto backnya sekarang ada Pepe. Wih deh. Tahu kan lu? Tahu. Om yang dari Real Madrid. Oh, gokil. Itu premannya loh. Iya, benar. Mungkin nanti ketemu sama Van Dijk ya kan. Bukan main bola tapi main smackdown. Serius. Itu dia definisinya bola lewat orang jangan. Iya. Wah, gue udah ngeliat cuy dia kalau main ditendang-tendangin orang gila. Kalau ngomongin liga yang kandidat juara besar tuh Spanyol masih terlalu kuat sih. Masih. Kalau lu lihat itu langganan cuy. Barca ya kan. Madrid. Dan lu juga di comeback sama ATM ya dari Liga Spanyol. Itu ATM juga kambing hitam sih. Sebenarnya ATM tuh nggak bisa dibilang ini cuy, nggak bisa dibilang klub yang gimana bilangnya. Ini nggak kuat nih. Dia tuh tertata cuy. Iya. Soal apa sih namanya kolektivitas. Ya kan, even lu nggak kenal tuh siapa Marcos Llorente. Iya. Marcos Alonso pemain Chelsea. Ya kan Marcos Llorente tapi gacor, jadi dia juga dari sisi kepelatihan memang gokil Bagus. sih. Juga dari pemain mudanya juga dia pembeliannya meskipun gak terkenal ya. Iya. Tapi kontribusinya itu lumayan loh. Dan sebenarnya Champions tahun ini juga ada kejutan juga sih. Hampir Real Madrid kagak lolos. Iya. Kalah kan dia sama Shakhtar Donetsk. Munchen Cuma itu akhir-akhir doang kan. Iya, tapi tetap masuk. Jadi akhirnya anak ngebol yang nggak tahu Real Madrid selalu mempertahankan posisinya di Liga Champions. Dia nggak pernah terdepak cuy. Betul. Mungkin klub lain pernah tapi dia nggak pernah. Real Madrid dengan 13 Piala Champions. Abad ini yang paling sukses itu masih Real Madrid sih diakuin. 13. Tapi nggak masuk final ini cuy. Del Rey ya semalam. Yang finalnya Barca sama Villarreal nggak salah deh. Bukan, ini Atletico Bilbao. Barca sama Atletico Bilbao. Final ini dia Copa del Rey. Iya. Yang gue ngeliat tuh. Jadi ternyata kalah ya kan. Jadi si Athletic Bilbao ini dia ngalahin Real Madrid sekaligus mengalahkan Barca. Itu Jadi, parah sih. Juara dia. Iya, dan itu 2-0 dulu cuy. Menang Barca di comeback Griezmann. Oke, kita membahas Griezmann. Berarti kita masuk ke Liga Spanyol. Kita masuk ke Liga Spanyol. Iya. Tapi untuk langsung menekan jersey Anda, saya mau bahas bahwa Anda menghancurkan karir seorang Filipe Coutinho. Itu Barca dong. Iya, tapi kan dari elu. Ya Iya. kan? Dia jadi jelek. Dia yang gak mau main. Iya sih. Dia dikasih kapten. Udah sebelum dia pindah itu dia ngelakuin hat-trick kalau gak salah. Pas di Champions League. Ya emang dianya mau pindah. Gak bisa dipaksa gitu ya. Iya. Sebenarnya sekarang nih ya Liverpool tuh butuh banget main kayak Coutinho. Parah. Iya ya. Tengahnya kan Midfieldernya gak ada. Anderson. Oh iya. Tengah sekarang itu cuma Thiago,
Fabinho, Henderson, Wijnaldum sama Shaqiri. Wijnaldum mau ke Barca cuy. Iya, Wijnaldumnya udah anggot-anggotan sekarang. Dan katanya kalau misalnya sebenarnya Champions-nya Liverpool udah berapa sih pialanya? 6 ya? 6. Barca 5. 6 juga. 6 juga ya? 6 juga. 6. Nah, jadi sebenarnya mana yang lebih besar sebagai klub? Barcelona atau Liverpool? Gimana? Kalau klub sih masih Barca. Dari sudut mananya nih lo ngambil? Dari total semuanya ya, dari kayak sponsor kayak jumlah gol iya, gitu fans dan lain-lain. iya. Ya masih Barca lah. Cuma kalau performa masih Liverpool sih. Soalnya ini ya, persaingan liga juga ngaruh ya. Ngaruh. Barca terlalu superior di di Liga Spanyol. Liga Spanyol, La Liga. Ya meskipun dia lagi peringkat ketiga sih. Yang pertama kan sekarang Atletico Madrid, yang kedua ada Madrid, ketiga tuh baru Barca. Iya sih. Iya, meskipun Barca lagi jelek ya di Liga Spanyol, tapi bakalan naik sih perlahan. Dia yakin banget, gue gak yakin. Ya daripada Madrid, lihat statistik mending masih untung Barca loh. Ya tapi maksud gue Madrid tuh gimana ya Ciluk? Menurut gue sebagai fans, kita fans bola ya, Iya. salah satu fans yang tidak bisa diserang adalah Real Madrid. Karena dengan menunjukkan 13 Piala Champions. Nah, kita nggak bisa pungkiri kalau dia gokil. Iya. Yang Ramos Itu emang diakuin sih. Iya, yang Ramos kalau selebrasi gini ya kan, set gitu. Padahal kagak ngegolin tuh anjing, cuman tackling doang. Tapi dia salah satu back tergacor loh. Iya. Golnya terbanyak loh backnya daripada yang lain. Nyundul mulu Iya. ya. Gue kagak ngerti tuh bisa kayak gitu dia. Makanya. Dan juga kalau misalnya Liga Champions nggak lepas juga dari Liga Europa. Europa League. Liga Itu malam Jumat. ada tim lu tuh. Iya. Liga malam Jumat. Gimana ya bilangnya? Sebenarnya kalau dari sisi penjualan ke fans, ya nggak sih kalau segmen marketnya, menurut lu Liga Eropa tuh deket nggak? Menggait nggak sama fans? Fans gitu. Ngejual nggak? Iya kalau buat sekarang sih masih kurang. Soalnya kan dia baru berapa sih dia 32 besar ya? Oh iya. Masalah. Masih banyak lah klub-klub yang nggak dikenal. Rame, iya. Iya. Dan legenda lu, ya kan? Gerrard, dia ngelatih di Celtic. Iya. Itu gue yakin sih dia bakal nyampe semifinal. Di grup apa ya? Di grup Europa League. Iya. Walaupun sebenarnya Gerrard tuh susah sih gue kalau ngomongin pelatih jadi pemain jadi pelatih. Iya, pemain jadi pelatih. Yang sukses tuh Zidane sih. Karena emang Madridnya jago, iya dong. Dia ketolong CR-nya dong. Sama kayak sekarang ada Pirlo, ya kan? Ngelatih ketolong CR-nya. Jupe, ada CR juga. Ketolong Dan CR-nya. yang terbaru yang mungkin belum tahu anak ngebal, yaitu Wayne Rooney, legenda gue nih. Wayne Rooney tendangan kenceng banget cuy. Sekarang dia jadi pelatih Derby County. Iya, lu nggak tahu. Wah, makin seru aja. Dia kan tadi di situ. Iya. Oke. Mungkin kalau ngomongin kita udah ngomongin Champions, kita udah ngomongin Liga Inggris. Persaingan juara untuk Liga Inggris. Iya. Rivalitas antara Liverpool dengan MU. Dan juga kita bakal ngebahas up to date buat anak ngebal, yaitu update transfer pemain. Betul. Gokil. Kira-kira Liverpool mau beli siapa nih? Kira-kira gue sih berharap Liverpool beli back sih. Oh iya. Meskipun tapi yang udah pasti dijual tuh Wijnaldum sih. Wijnaldum itu kayaknya dijual fix sih. Banget. Soalnya dia gak mau perpanjang kontrak. Itu gimana sih mantan lo si siapa? Karius. Jadi gimana? Dipakai lagi gak? Itu dia kiper ketiga sekarang. Sekarang ya? Sekarang. Oh iya. Ketiga. Yang pertama itu Alisson kiper utama. Iya. Yang kedua ada itu pemain muda. Itu jadi kiper kedua. Kelleher namanya. Yang ketiga Adrian. Karius keempat berarti. Oh, Karius keempat. Itu udah pasti dijual sih. Buat semua anak ngebal yang ngefans sama Liverpool, yang julukannya Kopitas ya kalau Indonesia. Jangan pernah lupakan jasa dari Karius. Karena Karius berjasa buat Real Madrid. Iya dong. Iya. Gue ngeliat dia main kacau sih cuy. Cuma kasihan juga loh. Ditampol kayak disikut cuy ininya tuh palanya tuh. Cuma kasihan juga itu final. Udah ngarep-ngarepin, tahu-tahu blunder 2 kali lagi. Itu udah parah. Yang paling hoki itu dari anak Liverpool tuh Shaqiri. Iya. Shaqiri dimanapun Shaqiri pindah dia pasti memenangkan Liga Champions karena dia udah ke Bayern kan. Bayern terus dia ke apa tuh sebelumnya? Ini apa gua? Shaqiri. Oke, kalau besok sakanan aja lah kita bahas. Oke, update pemain nih langsung aja. Iya. Terbaru 2 jam sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 3. Jam 3. Berarti sudah sekitar 12 jam yang lalu sudah dirampungkan transfer dari Mario Mandzukic ke AC Milan. Gokil. Betul. Ya, jadi duetnya 2
Dua striker Zlatan. ini ya, Iya. AC Milan sekarang. Sundul-sundulan. Dari Zlatan sama Mandzukic. Itu pemain sayap tinggal ngumpan-ngumpan doang sih ke tengah. Iya. Umpan ngasal juga gol sih kayaknya. Tapi emang lagi comeback juga sih. Iya. AC Milan ya. Sekarang dia berputar. Juve juga lagi kurang kan kemarin kalau habis kalah lawan Inter Iya. 2-0. Ya lu gak bisa Itu ngapa-ngapain konyol itu. sih. Iya, itu konyol banget. Iya. Juga ada transfer yaitu rumor dulu deh, rumor ya kan. Rumor katanya Ini cuy, PSG ganti pelatih. Oh iya, Mauricio Pochettino. Itu lagi trending juga loh. Tiba-tiba PSG ganti pelatihnya. Cuma gara-gara turun peringkat Thomas Tuchel. ketiga. Iya. Langsung diganti. Gimana Arsenal tuh? Udah turun berapa jauh? Gak diganti-ganti. Budget cuy. Iya sih. Setuju gak lo? Iya kan? Kalau PSG tuh duitnya lancar. Iya. Tapi MU enggak sih. Kita masih percaya sama Mang Ole. Ya, karena Mang Ole masih melakukan sesuatu yang menurut gue progres bagus lah. Iya. Kan? Juga ada transfer yaitu pindahnya siapa namanya tuh? Sebenarnya udah lewat nih. Rakitic. Mungkin belum update. Rakitic sekarang udah di Sevilla lagi cuy. Iya. Balik lagi dia. Itu kan pinjamannya kalau nggak salah ya? Ya, enggak. Dijual cuy. Oh, dijual resmi. Iya, jual resmi. Ya itu mungkin buat menutup kebangkrutan Barca sih. Iya sih. Iya. Gak jelas dia belinya cuy. Ngarang. Menurut gue ngarang. Ngasal itu. Iya. Cuma ngapain coba beli Pjanic? Ditukernya sama Arthur. Iya. Gak jelas ya? Itu sengaja dia buat nutup angka ini. Angka defisit Pemasukan kerugian ya. Kan uang dari pembelian Liverpool dari Coutinho ke Barca. Itu sampai sekarang belum lunas. Gokil. Ada yang 20 juta pound sterling itu masih belum kebayar. Info yang hanya didapat buat teman-teman semua yang ngikutin podcast ngebahas bola. Ya. Gokil. Juga transfer pemain itu sekarang belum buka sebenarnya ya kan. Jadi segitu dulu untuk transfer pemain. Juga kita bakal ngebahas perasaan kita yang gimana cuy, bola tapi sedang dalam pandemi nih. Iya. Gimana? Karena gak ada penonton juga cuy. Ada penonton. Kita ngomongin di Liga Champions dulu aja deh, Liga Champions, Liga Inggris. Menurut lu gimana? Biasanya kan kalau gol nih kan, penonton langsung rame ya. Iya, yang langsung tepok-tepokan, bakar-bakaran gitu kan. Iya, yang rusuh, yang ada orang nggak pakai baju masuk lapangan. Iya, sering banget tuh kayak gitu. Iya. Itu untung gue nonton tuh. Iya, oke. Seru sih. Juga langsung kita tutup aja lah kalau kita penutupnya gini. Kalau misalnya kita mau bahas semua liga, kita bahas juga Liga Indonesia buat penutup. Betul. Ya, berduka gak sih lu? Liga kita gak jalan-jalan cuy. Sedih sih sebenarnya. Masalahnya liga-liga lain tuh udah pada main. Kayak Malaysia yang tetangga aja lah. Malaysia, Australia, Thailand itu udah pada main. Masalahnya fun match aja dibolehin. Kenapa Liga 1 yang resmi profesional itu gak dibolehin? Pertama kalau gue ngeliat sih dari ini cuy. Nah, kan kadang gini, lu kalau ngomongin liga bisa mulai tanpa penonton kan gitu kan? Bisa. Ya, bisa liga lain gitu maksud gue, Liga Inggris, Liga Champions bisa. Maksud gue kan kalau misalnya Liga Indonesia kayaknya nggak jalan deh bro, karena emang kenapa tuh? Paling besar pemasukan dari penonton dong. Betul. Ibarat di streaming juga mungkin ya. Ya orang kita tuh orang-orang males pasti banyak yang bajakan kalau mau streaming. Cuman jadi perdebatan karena ya pemasukan untuk orang-orang yang bekerja di dunia olahraga sepak bola tuh jadi nggak ada. Kurang. Kemarin gue denger ya, pemain Liga Indonesia itu digaji cuma 20% dari gaji totalnya sekarang. Tapi kan, iya, makanya itu alasan mereka untuk nyambung ke Tarkam ya. Iya, makanya kayak Tarkam, turnamen-turnamen kemarin gue gitu. Jalan nih depan warung ini nih Kalibata. Iya. Oh ada Ismet lagi juggling. Serius tapi gue itu syuting Madun kali. Oh iya, pemain bola juga banyak yang syuting ya. Kayak Hamza itu buat ya lu tahu sendiri lah Liga Komentator juga cuy. Komentator juga. Valentino Jebret sekarang jadi kenapa saya jadi promosi tidak perlu ya. Juga Liga Indonesia tuh izin dari Polri susah cuy. Betul. Iya maksudnya nggak usah bilang liganya dulu deh. Maksudnya untuk sepak bola aja, futsal juga nggak jalan. Semua sih. Tapi tinggal terakhir bulu tangkis jalan cuy. Bulu tangkis main kemarin di Open Thailand. Oh di Thailand ya bukan di sini ya? Thailand Open. Oh iya. Ini juara ganda putri juara. Dapat emas di Open Thailand. Gue bukannya apa cuy. Kalau kita ngomongin bulu tangkis nih. Iya. Prestasi kita sudah tidak ada lawannya. Kita sudah juara dunia. Iya sih. Bola kita terbalik sama bola. Bola kita struggle. Padahal fanatismenya itu lebih tinggi bola daripada bulu tangkis.
Kenapa bisa bulu tangkis yang lebih menghasilkan trofi? Iya, prestasi. Iya. Bola kita terakhir juara apa sih? Iya, benar. Lama banget AFF kita. kemarin gue ingat itu cuman sampai final. Kita udah lama banget gak juara loh. Iya, kalau misalnya juga ngomongin juaranya timnas kita, regulasi banyak masalah sih cuy, regulasi. Betul. Penonton yang masih kurang disiplin untuk ngikutin pertandingan secara keseluruhan dengan sangat baik itu jarang banget gitu. Untuk gimana ya, rusuh-rusuh masih ada. Iya. Tapi bagusnya Liga Indonesia dari sisi penonton fanatisme ya daripada Liga luar negeri, Liga Indonesia nggak pernah ada rasis cuy. Iya sih. Setuju nggak lo? Ya nggak sih? Kalau misalnya Liga Champions Liga apa masih ngeledekin rasis yang... Ya Liga Indonesia paling mentok kayak ngeledekin supporter lain lah. Kayak misalkan Viking. Iya, enggak, lu kalau ngelihat dari sisi ininya doang, verbal atensinya kan. Sebenarnya kita juga barbar karena kita rusuhnya kita parah sih cuy. Kita ngerusak-rusakin fasilitas. Jadi nggak bagus. Kayak kemarin di GBT tuh, Gelora Bung Tomo. Di Gelora Bung Tomo itu yang bonek tuh bakar-bakar stadion. Padahal itu stadion buat Piala Dunia U21. Iya. Itu malah tapi di cancel itu, cuy. Nah, Piala Dunia buat info teman-teman ya. Piala Dunia tuh di cancel buat jadi tahun 2023 ya. Iya. 2023. Nah, dipindahin ke mana sih? Qatar apa? Lupa gua. Itu tetap di sini. Oh, tetap di sini. Oh, cuman pemainnya kita ganti. Oh. Jadi pemain yang kemarin udah latihan siap-siap, kayak angkatannya Bagus Kahvi dan lain-lain itu udah cancel. Udah ketuaan dia buat 2023. Iya. Berarti sekarang main ke timnas yang angkatannya Bima Sakti. Iya. Agak susah sih kalau ngomongin fokus buat pemain untuk fokus di timnas ya. Iya. Karena mereka kan fokus bangun karir. Contoh nih. Dan kita sangat tahu di saat masa pandemi seperti ini pemain Indonesia banyak yang ditransfer ke luar negeri. Banyak banget. Ada Sarian Abimanyu ke JDT. Gokil. Bagus Kahvi. Itu gokil sih. Iya. Dia ke Utrecht. Gokil. Terus ada Witan, dia ke Liga Polandia. Gokil. Jadi terus ada Egy semalam abis golin dia di perdana cuy. Gokil. Respect 1 gol 1 assist. Ya gokil. Respect gua. Dan juga back timnas Indonesia dan juga back Persija yaitu Ryuji Utomo. Dia ke Liga Thailand. Dia ngikutin karirnya Yanto Basna tuh sebelum pandemi juga emang udah. Dia udah lama di Thailand. Sebelumnya kan Ryuji juga di Thailand. Cuma di Liga 2. Gue setuju sih. Habis itu dia balik lagi ke Persija, balik lagi ke sana sekarang. Iya, nggak ada kejelasan. Jadi bagusan cari karir di luar ya. Iya. Sadil juga rencana katanya sudah didekati oleh para agen liga luar negeri. Iya. Soalnya klub-klub Indonesia tuh sekarang udah pada dibubarin loh. Iya. Gara-gara nggak mampu gaji kayak Persipura. Padahal Persipura itu bakal main di AFC loh. Oh iya. Persipura tuh bakal main di AFC. Tapi yang dipilih Bali masuk kan? Bali sama Persipura. Awalnya tuh kan Bali sama Persija. Cuma gara-gara banyak yang protes. Jadi Bali sama Persipura. Tapi Persipura sekarang kita lihat udah dibubarin timnya. Udah dibubarin. Parah. Gimana buat persiapan AFC? Benar-benar. Ya itu gara-gara kompetisi gak jalan sih. Makanya harus dibubarin. Soalnya buat apaan di kontrak? Iya. Kalau gak ada. Sponsor juga gak masuk ya kan? Iya, sponsor juga gak ada. Mau jadi, ngapain? Iya, menurut gue sih ya sama lah. Sebagai supporter kita berdoa ya kan. Supaya liga kita tetap bisa jalan. Iya, bisa kemarin gue denger ada rapat PT Lib. Itu 13 tim. 13 atau 12 tim itu pengen main dari Maret sampai November. Terus ada satu tim Bayangkara FC. Itu dia minta habis lebaran. Berarti April. Iya. Terus ada 2 tim yang minta ngikutin ke jadwal Liga Eropa. Oke. Jadi mainnya bareng sama Liga Inggris. Saran gue sih kalau misalnya pengen ngejalanin liga ya, bisa mengadopsi cara dari UCL kemarin. Kan UCL kemarin jadinya single match. Nggak main tandang kandang tuh. Jadi ya satu tempat. Menurut gue bisa aja nih Liga Indonesia nih. Ibaratnya kita cari zona hijau yang di Indonesia tuh, daerah Indonesia yang zona hijau. Misalnya nggak ada coronanya nih, misalnya Papua. Ya udah di situ semua gitu. Jadi misalkan kayak kelar 3 bulan nih ya. Iya. 3 bulan tuh kelar lah, langsung ketahuan juaranya. Balik lagi pemasukannya kurang. Penontonnya kejauhan kurang. Terus uang transport juga kurang kalau main di Papua. Masalahnya semua daerah Indonesia udah parah banget sih coronanya sekarang. Iya, bener. Pokoknya kita saling jaga jarak ya kan. Ini karena podcast gue jaga jarak cuy. Ini kalau kita hitung sama dengan panjang stadion GBK. Kejauhan. Ya, maksud gue kita berharap
hobi kita ya kan, nonton bola, euforia bola bisa segera balik lagi. Ya meskipun liganya bobrok ya, banyak rusuhnya, tapi tetap aja lah kangen nonton bola. Bapak PSSI yang ngomong dia. Tapi ya meskipun liganya hancur-hancuran, harus banyak evaluasi ya. Iya, tetap aja lah kita kangen nonton bola ke stadion lah. Setuju. Bener-bener. Oke. Seru banget ngobrol sama brother gue. Iya. Jadi gue berharap juga buat anak ngebal update terus informasi sepak bola, karena sepak bola adalah hiburan yang tidak pernah mati. Ya betul. Penuh dengan drama, banget. penuh dengan tangis, penuh dengan euforia. Ya seru banget. Mungkin kita bakal ketemu lagi brother. Betul. Di episode Ngebal selanjutnya ya. Saksikan terus Ngebal, podcast paling seru untuk ngebahas anak bola. Hanya di Ngebal. Thank you brother.